Bismillahirrahmanirrahim. Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang akhirnya meluluh lantakan menghancurkan 3 provinsi tersebut. Warga 3 provinsi hingga saat ini masih bertahan di tenda-tenda yang dibangun oleh BNPB. Mereka hidup menderita, mereka hidup berkekurangan selimut, dan rumah mereka hanyut dibawa oleh terjangan banjir. Satu desa di Kabupaten Tapanuli Selatan ada yang hilang, sedangkan di Aceh ada 6 desa yang hilang tergerus oleh banjir. Semua ini akibat dari ulah-ulah mereka yang menebang hutan. Sepertinya ada pembiaran. Saat ini wartawan tabloid Duta Bangsa bersama dengan Binsar Effendi Huta Barat, Sekjen Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66. Bang Huta Barat sebagai Sekjen Laskar Ampera Arif Rahman Hakim, bagaimana Abang melihat adanya pembiaran dari pemerintah terhadap mereka penebang hutan selama ini? Adanya penebangan hutan ini terjadi sebenarnya berawal daripada mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga pelaksanaan daripada penebangan hutan maupun pertambangan itu terjadi, sehingga dampak daripada bencana besar kemarin itu ulah dari kita sendiri, ulah daripada oknum-oknum aparat, baik itu dari kehutanan maupun itu dari pertambangan, juga aparat-aparat kepolisian maupun aparat-aparat yang lain digunakan untuk agar dia mendapatkan untung lebih besar lagi, tapi tidak memikirkan dampak daripada pengambilan pertambangan dan penebangan kayu itu, sehingga merugikan rakyat, bangsa dan negara. Jadi semuanya itu oleh karena ada pembiaran, oleh karena terjadinya penggelapan. Misalnya izin 1000, bisa aja izin 1000 hektar menjadi izin 2000 hektar atau selanjutnya lebih besar lagi. Siapa yang lihat? Karena yang aparat itu sudah juga terjadi permainan penyuapan terhadap pekerjaan penebangan dan pertambangan itu. Nah, itu sebabnya kerusakan akibat bencana ini ada oleh karena kurangnya pengawasan pihak dari pemerintah, aparat, sehingga dengan pembiaran yang dilakukan oleh mereka makin merajalela. Tidak diperhitungkan lagi balance daripada penebangan kayu digantikan dengan kelapa sawit atau pencurian melalui panglong, pengerjaan yang begitu banyak di hutan. Ini terjadi kan semua oleh karena
adanya pembiaran. Nggak mungkin uh, penyelewengan itu terjadi kalau nggak ada pembiaran. Pembiaran itu ya dengan arti kasar katanya diizinkan mengambil sebanyak-banyak kayu yang melampaui target pengambilan kayu yang di hutan itu, sehingga semua merajalela dalam rangka mengambil untuk penanaman kelapa sawit, sehingga habitat terganggu, tanah jadi tidak ada bisa menahan tanah-tanah, sehingga tinggal lewat berlalu begitu aja di bawah air. Akhirnya air itu juga membawa material bekas-bekas kayu. Itulah akibatnya kayu-kayu besar ini maupun kayu kecil menabrak rumah-rumah yang berada di sekitar hutan itu. Begitu juga hutan itu terjadi erosi longsor. Jadi makin menjadi-jadi. Itulah sebabnya dapat memberikan kekuatan melalui kayu-kayu yang hanyut di sungai, yang merobohkan juga pohon-pohon ketika didorong oleh kayu-kayu besar. Nah, pohon-pohon itu juga nanti sama akar-akarnya mendorong lagi rumah-rumah, material lain-lainnya yang ada, dan semakin terjadi longsor. Nah, tim Satgas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menanggulangi atau mengantisipasi kejahatan-kejahatan ini bukan pembiaran lagi. Mungkin ada main antara pengawas dengan polisi kehutanan, begitu juga masyarakat sekitar. Masyarakat ini kan banyak, pemiliknya satu, sehingga yang untung perorangan, yang rugi banyak orang, yang mengerjakan banyak orang. Kadang-kadang jadi bawahan ini yang ditangkap, sementara bos di atas tidak ditangkap, dia menyuap lagi. Nah, itulah mekanisme kejahatan pencurian kayu, penambangan kayu illegal logging, begitu juga pertambangan yang dilakukan secara gelap. Misalnya sistem peti itu penambangan emas tanpa izin, itu peti. Itu hampir banyak. Seperti di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu penggalian timah hanya yang resmi hanya 60%, sisanya 40% itu permainan. Pencuri semua itu, belum lagi Malaysia bermain untuk masalah timah ini. Karena terjadi rivalis persaingan antara Indonesia dengan Malaysia di dalam pertambangan timah. Nah, itulah makanya PT Kobatin bisa terjadi penyelewengan. Jadi kita ini udah ditipu oleh bangsa asing, ditipu perorangan, sehingga kejadian-kejadian ini makin berlanjut, nah itu pembiaran. Bentar, ini penting. Selanjutnya yang disebut pembiaran ini itu sangat merugikan pemerintah, karena petugas-petugas itu tutup mata. Ada apa? Mau dicuri kek, mau terjadi apa kek, nah, itu disebut pembiaran. Hingga pembiaran ini adalah melumpuhkan aparat negara. Misalnya satgas-satgas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah maupun presiden tidak berfungsi. Nah, maka dengan tidak berfungsinya itulah maka disebut pembiaran. Itu yang dimaksud.
Akibat daripada dampak pembiaran ini, maka kerugian negara berlipat ganda. Seakan-akan maling itu dibebaskan, mengambil barang-barang, menjarah barang-barang. Nah, itu disebut pembiaran. Nah, pembiaran ini harus dievaluasi siapa yang membuat pembiaran itu. Apa ada di Dirjen Kehutanan, di Dirjen Pertambangan, atau di kepolisian itu sendiri. Nah, ini yang perlu supaya duta bangsa memonitor barang-barang yang terjadi di lapangan, sehingga duta bangsa dalam hal ini mempunyai porsi total terhadap ketidakbenaran di Republik ini. Saya rasa begitu. Hari ini sudah lebih 2 minggu terjadi bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mengakibatkan lumpur sampai 1 meter, 2 meter, sehingga warga mau membersihkan rumahnya pun enggan karena tidak ada alat yang bisa membantunya. Tentu ini kan menjadi masalah bagi warga. Sementara ini sudah lebih dari 2 minggu. Tanggapan Sekjen? Kalau misalnya kurangnya action daripada aparat, baik pemerintah maupun di luar daripada pemerintah, itu tanggapan saya ya harusnya diberikan sanksi. Kenapa mereka udah sekian minggu tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dari pusat? Misalnya Pak Presiden udah turun tanah, bahkan di tempat pengungsian. Ini kan merupakan suatu suatu yang presiden atau pemimpin tertinggi untuk turut serta merasakan dan bekerja untuk mengatasi banjir bandang yang menjadi bencana ini. Jadi kalau saya mengatakan ini bukan pembiaran lagi. Satgas ini harus semua diperiksa oleh tim dari Jakarta yang terdiri daripada ahli-ahli hukum, ahli-ahli undang-undang. Kenapa bisa begitu? Di mana terganjalnya kok ada pembiaran lagi terhadap rakyat yang sedang mengalami derita, seperti hilangnya desa juga di daerah Tapanuli Selatan, begitu juga di Tapanuli Tengah, sama dengan di Tamiang di Aceh. Nah, ini sudah bisa diatasi kejadian-kejadian yang terisolir ini. Apa memang pura-pura nggak diumumkan, sehingga yang tadinya hanya hanyut tinggal yang hidup ada 50%, yang hidup ini pun mati karena nggak makan, nggak masak, di mana masakan gitu. Jadi saya rasa tim Satgas itu harus lebih teliti terhadap kejadian-kejadian ini, karena ini sebenarnya sudah ada anggaran mungkin dari pemerintah 51 triliun, 81. Ini merupakan tindakan daripada pemerintah kepada rakyatnya dan gebrakan action daripada TNI Polri terhadap bakti sosialnya kepada rakyat. Nah, itu saya rasa. Sewaktu rapat kerja Komisi 4 dengan Menteri Kehutanan, salah seorang anggota DPR Komisi 4 mengatakan kalau di negara luar,
kalau kejadian banjir bandang parah seperti ini harusnya menterinya mundur. Tetapi ketika disuruh oleh anggota DPR itu Menteri Kehutanan mundur, sepertinya dia enggan untuk mundur. Tanggapan Sekjen? Ya, hak yang tertinggi kan rakyat. Kalau misalnya rakyat baik di medsos sudah ramai, itu bisa penilaian khusus. Ini kemauan daripada medsos, masyarakat banyak sebagai menteri yang paling bertanggung jawab atas banjir bandang ini, ya jujur dong mundur. Kalau nggak dimundurkan oleh kita, oleh medsos. Jadi tidak ada alasan. Kalau di Jepang begitu udah mundur, di Brazil kemarin mundur. Jadi tidak sakral, walaupun kejadian ini sudah mengerikan. Hilangnya suatu desa, terbunuhnya orang-orang yang nggak bersalah. Nah, kemudian terisolirnya daripada masyarakat oleh lumpur. Kalau dia keluar tidak bisa jalan. Lumpur itu sampai berkisar 1,5 meter, bagaimana berjalan di atas lumpur. Nah, jadi yang dimaksud pembiaran termasuk itu juga, kejahatan juga. Tetapi pembiaran akibat tidak bisa jalan itu bukan dibilang pembiaran. Artinya harus perlu bantuan dari pemerintahan yang tidak mengalami bencana. Misalnya dari yang terdekat, Jambi, Riau, itu semua yang kekurangan di perbatasan tetangga-tetangga harus turun, sehingga rakyatnya menunjukkan bahwa dia harus bertanggung jawab untuk itu. Wilayah perbatasan itu lebih dekat karena dia tidak terkena banjir. Saya rasa kita pun mencari sponsor, mencari investor, harus diketahui pemerintah kita mampu, sehingga organisasi kita melalui Berita Duta Bangsa ya bisa menguntungkan semua pihak, karena diumumkan, diviralkan oleh Duta Bangsa ya, itu sangat bermakna bagi orang-orang yang mampu membantu relawan dan tanpa dibuat panggilan atau sayembara atau apa, ada datang sendiri oleh akibat pemberitaan yang dibuat oleh Duta Bangsa gitu kira-kira. Para penebang kayu, para pengusaha yang menebang hutan, mereka hidup kaya raya, sementara rakyat menderita. Ya, kan saya sudah mengatakan rakyat banyak bekerja, tetapi yang untung yang perorangan yang dikit, sehingga kemakmuran pemerintah itu dibodoh-bodohin oleh oligarki dan cukong-cukong pemodal kapitalis, kira-kira begitu. Harapan Sekjen dalam musibah longsor 3 provinsi ini? Ya kalau harapan saya mah sambil dibantu rakyat itu ya sambil juga ditindak yang melakukan penebangan kayu selama ini, apalagi melanggar hukum, itu segera. Kita pun mau bantu pemerintah untuk penegakan hukum terhadap pencuri ini, dan begitu juga pembangunan sarana fasilitas sosial untuk masyarakat bisa kita bantu. Kita nanti berfungsi sebagai menangani bencana ini secara di luar daripada Menhankam dan TNI Polri. Jadi kita inisiatif sendiri mencari dana. Saya rasa begitu. Terima kasih Sekjen.